Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlianti Glory Tunggele dengan stambuk A241229092. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 Praktikum Mekanika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang energi potensial dan juga faktor-faktor yang menyebabkan energi potensial. Langsung saja kita masuk pada pengertian energi potensial. Apa sih yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial itu sendiri merupakan energi yang dihubungkan dengan gaya-gaya yang bergantung pada posisi atau konfigurasi benda dengan lingkungannya. Sedangkan energi potensial suatu benda dipengaruhi oleh 3 faktor. Di antaranya yang pertama yaitu massa benda, yang kedua percepatan gravitasi bumi, dan yang ketiga itu ketinggian benda. Jadi semakin besar massa sebuah benda, maka akan semakin besar pula energi potensialnya. Dan juga semakin tinggi kedudukan benda terhadap tanah, maka berakibat energi potensial yang dimilikinya juga akan semakin besar. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian dan juga faktor-faktor terjadinya energi potensial. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai energi kinetik dan faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Di mana energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Semakin besar kecepatan benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Dan semakin besar massa benda yang bergerak, akan semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Adapun faktor yang mempengaruhi energi kinetik, yang pertama yaitu ada massa benda, di mana semakin besar massa suatu objek, semakin besar pula energi kinetiknya dengan kecepatan yang sama. Dan yang kedua ada kecepatan benda, di mana semakin tinggi kecepatan suatu objek, energi kinetiknya akan meningkat secara proporsional dengan kuadrat kecepatan. Di sini saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu energi mekanik dan faktor yang mempengaruhinya. Energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik pada suatu benda ketika melakukan usaha. Hal ini berarti energi mekanik ialah energi suatu benda yang disebabkan oleh pergerakan, posisi, ataupun kedua-duanya. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi energi mekanik yaitu energi kinetik dan energi potensial. Contoh dari energi kinetik ialah ketika mobil sedang bergerak. Tentunya mobil yang sedang bergerak ini dapat menghasilkan kecepatan ataupun massanya. Contoh dari energi potensial yaitu ketika benda yang dijatuhkan pada ketinggian tersebut tentunya memiliki gravitasi. Bagi hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Prinsip ini didasari oleh hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa dalam suatu sistem dapat berubah bentuk dari kinetik menjadi energi potensial, energi panas, energi listrik, dan sebagainya, tetapi jumlah total energi tetap sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekekalan energi dalam suatu sistem adalah sebagai berikut. Pertama adalah hukum kekekalan energi. Hukum dasar fisika yang menyatakan bahwa energi dalam suatu sistem terisolasi tetap konstan. Yang kedua adalah sistem terisolasi. Kekekalan energi hanya berlaku untuk sistem yang terisolasi dari lingkungannya. Yang ketiga ada
efisiensi transformasi energi. Setiap kali energi mengalami transformasi dari bentuk ke bentuk lainnya. 4. Gaya gesekan dan hambatan. Gaya gesek dan hambatan dalam suatu sistem dapat menyebabkan energi yang hilang dalam bentuk panas. Yang kelima adalah proses termodinamika. Dalam sistem termodinamika, energi dapat berubah antara bentuk mekanik, termal, kimia, dan lainnya. Yang keenam adalah hukum termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa dalam suatu proses entropi, sistem selalu meningkat atau setidaknya tetap konstan. Yang ketujuh ada kerja dan panas. Dalam proses termodinamika, energi dapat ditransfer dalam bentuk kerja mekanis atau panas. Yang ke-8 adalah ketidakpastian dan pengukuran. Dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian dalam pengukuran energi. Pemahaman tentang faktor-faktor ini membantu dalam menerapkan konsep kekekalan energi dalam berbagai situasi fisika dan rekayasa. Pada jenis-jenis hukum kekekalan energi, di sini terdapat 3 jenis hukum kekekalan energi. Yang pertama ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa energi kinetik merupakan energi yang ada pada suatu objek atau benda karena geraknya. Bisa pula diartikan sebagai besar usaha yang diperlukan suatu benda untuk bergerak dari posisi diam hingga pada kecepatan tertentu. Dengan persamaan Eka sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana m itu merupakan massa benda dalam satuan kilogram, v itu merupakan kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, dan Eka sendiri merupakan energi potensial dalam satuan joule. Lanjut ke energi potensial. Energi potensial sendiri merupakan energi yang ada pada sebuah benda karena letak dari ketinggian benda itu sendiri. Misalnya, buah mangga yang tergantung di atas pohon memiliki energi potensial. Dengan persamaan, EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M itu merupakan massa benda dalam satuan kilogram, G itu merupakan gaya gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H itu sendiri merupakan ketinggian benda dalam satuan meter. Dan yang terakhir ada energi mekanik, di mana energi mekanik ini merupakan energi yang bisa berpindah, terlebih dengan adanya gaya yang bisa membuat perpindahan tersebut terjadi. Juga bisa dikatakan energi mekanik ini merupakan energi gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, di mana persamaan untuk energi mekanik itu sendiri adalah EM sama dengan 1/2 mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Nah, persamaan ini merupakan persamaan dari gabungan energi kinetik dan energi potensial. Penerapan hukum kekekalan energi. Yang pertama ada penggunaan alat musik gitar. Memetik gitar merupakan bentuk penerapan energi kinetik dari otot tangan hingga menghasilkan energi bunyi. Yang kedua ada kendaraan bermotor. Bahan bakar yang digunakan adalah bentuk energi potensial kimia yang diubah menjadi energi kinetik sehingga kendaraan dapat bergerak. Yang ketiga ada mesin pemanas. Bentuk mesin pemanas seperti pemanas air atau pemanggang roti menerapkan energi potensial listrik menjadi energi panas. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Mesin pembangkit listrik memanfaatkan energi potensial air guna memutar turbin generator dan menghasilkan listrik. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi memiliki beraneka ragam bentuk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya, yang dimana semakin cepat gerak suatu benda, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Beberapa contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari antara lain angin yang tertiup. Hembusan angin sebenarnya adalah udara yang bergerak, sehingga memiliki energi kinetik. Jadi, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Besarnya energi kinetik tergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Yang kedua ada energi potensial. Berbeda dengan energi kinetik, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Beberapa contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada air terjun. Air di ketinggian memiliki energi potensial yang akan dilepaskan menjadi energi kinetik saat jatuh ke bawah. Jadi, semua benda yang berada pada ketinggian tertentu atau mengalami perubahan bentuk fisik memiliki energi potensial. Yang ketiga, ada energi kimia.
Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat. Ikatan kimia inilah yang dapat dilepaskan dalam reaksi kimia sehingga melepaskan energi. Salah satu contoh energi kimia dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada bahan bakar, itu seperti bensin, solar, dan gas. Bahan bakar mengandung energi kimia yang dilepaskan saat terbakar di dalam mesin. Jadi, zat-zat kimia tertentu mengandung energi kimia yang dapat dilepaskan melalui reaksi kimia. Reaksi kimia inilah yang mengubah energi kimia menjadi bentuk energi lain seperti panas atau cahaya. Dan yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari muatan listrik yang mengalir. Aliran listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Beberapa contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu listrik yang mengalir di kabel untuk menyalakan lampu dan peralatan elektronik di rumah. Petir yang menyambar. Petir terjadi karena adanya loncatan listrik statis dari awan yang bermuatan listrik. Jadi intinya, energi listrik ini dihasilkan dari adanya aliran atau loncatan muatan listrik. Kita memanfaatkan energi listrik ini untuk menjalankan hampir semua peralatan elektronik zaman sekarang. Yang kelima yaitu energi nuklir. Energi nuklir atau energi atom adalah energi yang dihasilkan dari inti atom itu sendiri. Adapun beberapa pemanfaatan dari energi nuklir ini yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN memanfaatkan energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan inti atom uranium. Yang kedua yaitu bom atom. Bom atom melepaskan energi nuklir yang sangat besar dari reaksi berantai pembelahan inti atom. Yang ketiga yaitu sinar X. Sinar X dihasilkan dari pelepasan inti atom atau energi atom, yang dimana sinar X ini digunakan untuk keperluan medis seperti fotoronsen. Yang keempat yaitu radiasi nuklir alam. Inti atom yang tidak stabil secara alami memancarkan radiasi nuklir ke lingkungan sekitarnya. Jadi, energi nuklir berasal dari reaksi inti atom, baik reaksi pembelahan maupun fusi inti atom, yang dimana energi nuklir memiliki kekuatan yang sangat besar. Yang keenam yaitu energi panas. Energi panas atau kalor adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin besar energi panas yang dimilikinya. Adapun beberapa contoh pemanfaatan dari energi panas ini yaitu api unggun atau lilinnya menyala. Nyala api menandakan adanya energi panas. Dan yang kedua yaitu setrika yang dipanaskan. Nah, ketika setrika yang panas mengandung energi panas yang digunakan untuk menghilangkan kusut pakaian, di situ terdapat energi panas. Dan yang ketiga yaitu tubuh manusia saat memancarkan energi panas ke lingkungannya. Tidak hanya tubuh manusia, tapi tubuh hewan juga, di mana semua makhluk hidup itu mempunyai energi panas yang akan memancarkan energi panas ke lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat yaitu mesin pembakaran dalam keadaan dalam kendaraan, yaitu contohnya mesin mobil melepaskan energi panas dari pembakaran bahan bakar dalam mesin mobil tersebut. Adapun yang ketujuh yaitu energi bunyi, di mana energi bunyi ini adalah energi yang dihasilkan dari gelombang atau dari getaran atau vibrasi benda. Getaran ini menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat sebagai bunyi. Nah, adapun beberapa contoh penerapan atau pemanfaatan dari energi bunyi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, musik yang dikeluarkan dari speaker. Speaker mengubah getaran listrik menjadi getaran udara yang dimana menghasilkan energi bunyi. Dan yang kedua yaitu suara manusia saat berbicara. Contohnya saya saat menyampaikan ini terdapat sebuah pita suara yang bergetar dan menghasilkan sebuah gelombang bunyi yang dapat didengar oleh kawan-kawan semua. Yang ketiga yaitu dentuman petir. Getaran udara akibat petir menimbulkan gelombang bunyi yang kita dengar sebagai suara dentuman. Yang keempat yaitu mesin di pabrik. Getaran mesin pabrik menghasilkan kebisingan sebagai bentuk energi bunyi. Jadi, semua benda yang bergetar dapat menghasilkan energi bunyi berupa gelombang longitudinal di udara sehingga kita menangkap getaran ini yang dapat kita dengar sebagai suara.
Dan yang kedelapan yaitu energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam bentuk foton. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium. Ini mempunyai beberapa pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana yang pertama itu cahaya matahari tentunya dapat kita rasakan bersama. Matahari memancarkan foton cahaya yang menerangi bumi dan dapat kita rasakan atau kita dapatkan di bumi karena terdapat cahaya matahari yang memancarkan langsung ke bumi. Yang kedua itu cahaya lampu pijar. Filamen yang dipanaskan di lampu pijar ini akan memancarkan sebuah cahaya. Yang ketiga yaitu laser. Laser memancarkan berkas cahaya koheren dengan energi tinggi, yang dimana menghasilkan sebuah cahaya dapat kita lihat bersama atau biasa kita lihat yang dinamakan seperti laser. Dan yang keempat yaitu cahaya bintang. Bintang juga dapat memancarkan cahaya yang berasal dari reaksi fusi nuklir di dalamnya. Yang kelima yaitu api unggun, di mana bara api yang memancarkan cahaya karena sangat panas sehingga dapat biasa kita lihat bersama, yaitu dari api unggun ini menghasilkan cahaya-cahaya di sekitarnya. Itu dikarenakan bara api dari api unggun ini sendiri sehingga menghasilkan sebuah cahaya. Dan yang keenam yaitu kunang-kunang. Tubuh kunang-kunang memancarkan cahaya, dapat kita lihat atau kalian pernah melihat secara langsung. Kunang-kunang itu memiliki cahaya karena melalui reaksi biokimia di dalam tubuhnya kunang-kunang ini. Dan yang ketujuh yaitu layar LED atau layar LCD, yang dimana layar elektronik ini memancarkan cahaya dari piksel yang tersusun rapi dan dapat kita lihat biasa contohnya di layar handphone kita terdapat sebuah sinar cahaya. Itu dikarenakan adanya piksel yang tersusun rapi di dalam handphone itu. Jadi semua benda yang memancarkan cahaya memiliki energi cahaya, maka kita dapat melihat berkat adanya energi cahaya ini. Bayangkan jika tidak ada cahaya di muka bumi, maka kita tidak akan bisa melihat sesuatu di depan mata kita. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama ada sensor gerak. Nah, sensor gerak ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi gerak. Yang kedua ada Discover Free Fall System, merupakan alat-alat dan gerak jatuh bebas seperti bola, perekat bola, time switch, dan lain-lain. Yang ketiga ada Latch Rod Base, ini berfungsi sebagai dasar statif yang menyangga statif. Yang keempat ada 120 cm rod, berfungsi sebagai penyangga. Nah, yang kelima ada 45 cm rod. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk menggantungkan dropbox yang akan menahan bola dengan magnetnya. Yang keenam, ada multi-clamp untuk menjepit statif. Yang ketujuh, penjaga sensor gerak, berfungsi untuk melindungi sensor gerak. Nah, yang ke-8 itu ada 880 universal interface, digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol alat-alat pengukuran yang digunakan dalam percobaan. Nah, yang ke-9 ada Pascal Capstone, berfungsi untuk mendapatkan hasil pada praktikum berupa grafik beserta nilainya. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mass balance, berfungsi untuk mengukur massa atau berat suatu benda.